Ya, pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, rekan saya Poppy Zedra akan menyampaikan sekelumit persoalan terkait dengan kasus suap dan korupsi yang kini melanda Kementerian Agama. Silahkan, Poppy. Baik kami dan juga pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Agama memang dalam beberapa dekade ini kerap sekali dilanda persoalan tindak pidana korupsi, dan terakhir kementerian ini kembali lagi menjadi pusat perhatian setelah sejumlah pejabatnya tertangkap tangan karena diduga melakukan suap terhadap Ketua Umum P3 Romahur Hormuzi terkait jual beli jabatan. Saya coba dekatkan kepada Anda gambaran persoalan ini melalui grafis-grafis berikut ini. Kita tahu bahwa persoalan ini menyeruak begitu ya, kemudian berbuntut panjang dengan pemeriksaan di Kemenak yang kita ambil tajuknya adalah Kemenak di pusaran korupsi. Ini adalah kasus jual beli jabatan di Kemenak. Yang pertama adalah berawal dari KPK yang menangkap tangan dua pejabat Kemenak, yaitu Haris Hasanuddin, Kakanwil Kemenak Jawa Timur, dan juga Muhammad Muafak Wirahadi. Ia bertugas sebagai kepala kantor Kemenak di Gresik begitu. Bersama ini yang memang saat ini sedang sekali viral begitu dan digembar-gemborkan mengenai Ketua Umum P3 Romahur Hormuzi. Lalu ketiganya ini diduga terlibat suap pengaturan jabatan di Kemenak dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu kita lihat lagi. Pemeriksaan KPK berlanjut dengan menyita alat bukti suap berupa uang sebesar 300 juta yang masing-masing ada dua, yaitu 50 juta dan juga 250 juta rupiah, dan kemudian berbuntut kepada pemeriksaan ke kantor Kemenak Jakarta, yaitu di ruang Menteri Agama, ruang Sekjen Kemenak, dan juga ruang Kepala Biro Kepegawaian Kemenak yang akhirnya digeledah KPK juga. Dan KPK kembali menemukan dan menyita uang senilai 180 juta rupiah dan juga ada uang dolar, yaitu 30.000 dolar Amerika Serikat dari laci Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Nah, itu adalah kasus jual beli jabatan yang memang sekarang lagi menyeruak ke permukaan. Lalu kita lihat Kemenak rawan korupsi. Nah, ini dia. Kenapa Kemenak adalah lembaga yang rawan korupsi? Kita lihat bagaimana historinya pada tahun 2011 di mana Kemenak pernah mendapatkan predikat sebagai kementerian terkorup berdasarkan hasil survei integritas KPK terhadap 89 instansi negara. Lalu ia juga mendapatkan skor indeks integritas 5,41 atau artinya ini adalah di bawah indeks integritas standar, yaitu sebesar 6 ya. Poinnya adalah 6 yang masih standar. Kemudian Kemenak ini integritasnya di bawah 6, yaitu 5,41 di tingkat daerah dan 6,31 di tingkat pusat. Artinya integritas dari Kemenak ini yang ada di daerah sangat-sangat rawan untuk korupsi. Lalu kita lihat sejumlah sektor pelayanan publik seperti penyelenggaraan haji dan juga pernikahan yang diselenggarakan oleh Kemenak ini dinilai syarat dengan praktik korupsi. Oke, kita lihat lagi bagaimana korupsi di Kemenak. Ini dia datanya. Yang pertama ini tertangkap, yaitu tersangka pertama Romahur Hormuzi, Ketua Umum P3. Kemudian tersangka dua adalah Haris Hasanuddin, Kakanwil Kemenak Jatim. Dan tersangka yang ketiga adalah Muhammad Muafak Wirahadi, Kepala Kantor Kemenak Gresik. Lalu ini juga merupakan kasus korupsi besar, yaitu pengadaan Al-Quran dan juga perlengkapan laboratorium Madrasah 2011-2012 di mana diduga merugikan negara sebesar 27 miliar rupiah. Dan Anda bisa lihat di sini ini sudah diputuskan dan terdakwanya juga ada 3, yaitu Fahid El Faus, yaitu Ketua Angkatan Muda Golkar yang divonis 4 tahun penjara. Lalu juga ada Zulkarnain Jabar, ini adalah politikus Partai Golkar, di mana ia divonis 15 tahun penjara atas kasus pengadaan Al-Quran ini. Kemudian Dendi Prasetyan divonis 8 tahun penjara. Lalu ada juga terpidana terkait dengan kasus korupsi besar di Kemenak. Ini adalah pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji 2012-2013. Terpidananya adalah Menteri Agama sendiri periode 2009 hingga 2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Surya Dharma Ali, dan sudah divonis 10 tahun penjara oleh DKI Jakarta. Itu dia. Kemudian kita lihat lagi, ini juga merupakan kasus korupsi besar di Kemenak, di mana kasus ini adalah penggunaan dana abadi umat 2002 hingga 2004, di mana merugikan negara, diduga merugikan negara hingga 719 miliar rupiah, yaitu Said Agil Hussein Munawaroh.
Munawar, maksud kami, ia adalah juga Menteri Agama periode 2001 hingga 2004 dan ini adanya di era Presiden Megawati Soekarno Putri dan ia sudah divonis 5 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Itu adalah beberapa gambaran kasus-kasus korupsi besar yang ada di tubuh Kementerian Agama di Indonesia. Sangat miris sekali. Ini kejadian yang kembali terulang dan kita harapkan bahwa ini bisa dikuak oleh KPK segera. Kembali ke Ami. Silakan Ami. Ya baik, terima kasih Poppy dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan perbincangan usai jeda berikut ini.